Buat kalian yang sekarang sedang menghadapi masalah gagal bayar dan akan ada kemungkinan DC lapangan bakal datang ke rumah dengan segera, nah kira-kira jam berapa sih DC lapangan itu bakal datang ke rumah kalian? Kira-kira jam berapa? Gimana jadwalnya DC lapangan itu mengunjungi kita untuk menagih kita di rumah? Oke. Berdasarkan undang-undangnya, ini tertera di Surat Edaran OJK tahun 2023 nomor 19. Teman-teman bisa googling aja, Surat Edaran OJK nomor 19 tahun 2023 itu ada di poin ke-11 tentang penagihan. Nah, di situ ada poin ke-8 itu bilang seperti ini. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 8 pagi hingga 8 malam wilayah waktu alamat penerima dana. Ya, artinya apa? Ya artinya nggak boleh tuh pinjol neror malam-malam, terus subuh-subuh itu nggak boleh. Jikapun ada yang demikian, artinya itu udah oknum dan itu udah melanggar pelanggaran berat. Jadi teman-teman bisa bertindak atau abaikan aja. Bertindaknya apa? Ya laporkan ke OJK. Tapi kembali lagi, daripada kita capek-capek kayak gitu, alangkah baiknya ya udahlah abaikan aja. Nanti laporinnya kalau udah parah-parah banget. Tapi ya kembali lagi, semakin baik, semakin banyak kita melapor, semakin kemungkinan laporan kita itu segera ditangani. Ya, itu penting untuk harus kita ketahui. Karena yang laporkan banyak, kalau semakin banyak yang lapor artinya ada something wrong terhadap pinjol tersebut yang harusnya OJK harus segera melihat dan mencerna gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal DC lapangan yang datang ke rumah, tentu kita harus tahu, nggak semua pinjol itu ada DC lapangannya. Nggak semua pinjol legal itu mendatangkan orang untuk ke rumah untuk menagih. Nggak semua menagih ke rumah secara langsung. Ada yang punya dan ada yang tidak. Nah, yang tidak ya tentu aman. Paling dia nelponnya menggunakan telepon aja. Nah, bagaimana yang punya? Yang punya pun juga tergantung lokasi teman-teman ada di mana. Kalian di Jabodetabek, ya kemungkinan besar datengin. Tapi kemungkinan besar waktunya sekarang yang jadi pertanyaan. Oke, kalau beberapa pinjol yang sudah banyak di Jabodetabek pasti datengin nggak? Insya Allah pasti. Tapi kembali lagi, nominal kalian berapa, sudah berapa lama telatnya, bagaimana respon kalian kali ditagih, itu sangat menentukan. Karena untuk proses penagihan ke rumah, itu ada yang namanya scheduling. Ada yang namanya skala prioritas, mana yang duluan, mana yang nanti-nanti. Itu penting untuk diketahui. Kenapa? Karena ya biar kita tahu gitu loh, kita ini prioritas nggak sih sebenarnya? Jangan sampai kita cuma dihasut, ditakut-takutin bahwa DC akan datang dan lain sebagainya, padahal ya belum tentu datang. Ya, jadi masalah DC kembali lagi bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, bukan bisa sesuatu yang bisa kita cegah DC itu bakal datang, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menyusun pola diri kita. Bagaimana DC itu agar menganggap kita, ya udah orang ini mau ditekan kayak gimana pun dia tidak akan berguming, dia tidak akan berubah. Nah, itu yang harus kita lakukan. Gimana caranya? Ya berusaha untuk cuek, berusaha untuk tidak terlihat takut. Kalau lagi diancam DC akan datang, ya udah persilakan datang. Itu akan membuat DC frustasi karena mereka sudah melakukan berbagai macam cara, tapi kalian tetap kebal. Kalian tetap tidak tergubris, kalian tetap tidak takut gitu ya. Itu penting sekali untuk dipahami dan diketahui. Ya, jadi apa yang kita sampaikan dan apa yang kita pahami di video kali ini adalah ya semua itu ada aturannya, semua itu udah tertera di OJK. Saran saya buat teman-teman yang masih sulit untuk mengendalikan rasa takutnya, masih sulit untuk menghindarkan pikiran-pikiran negatif yang kalian pikirkan. Saran terbaik saya adalah mulai mempelajari dan membaca aturan-aturan OJK. Karena disitulah sumber penolong kalian. Kalian jadi akan membentuk diri kalian menjadi pribadi yang penuh wawasan terkait masalah seperti ini. Sehingga kalian gak gampang dibodohin, kalian gak gampang ditipu, dan yang paling pasti adalah gak gampang ditakut-takutin. Karena dengan bekal wawasan yang teman-teman baca, yang teman-teman pernah ketahui, ini akan membuat teman-teman jauh lebih mudah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini. Ya, itu tadi, kalian harus mengorbankan waktu untuk membaca. Itu penting sekali. Sebelum mengakhiri video, ada yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua. Kalau teman-teman merasa diri kalian susah banget untuk berubah, merasa diri kalian susah banget untuk memperbaiki masalah galbay pinjol ini, udah mentok, jalan satu-satunya adalah kembali kepada Tuhan. Buat masing-masing agama silahkan, menurut kepercayaan dan agama masing-masing.
Tapi yang jelas adalah kita harus meminta tolong dengan Tuhan. Kita harus minta tolong Tuhan untuk bisa menyelamatkan kita dari keadaan seperti ini. Kita minta tolong untuk dilimpahkan rezeki dan dimudahkan rezekinya. Agar apa? Bisa membereskan semua utangnya, melunaskan semua utangnya dari masalah kelar dan masalah beres. Ya, ibadah perlu dikencengin. Buat umat muslim terutama mungkin kalau bisa sholat tahajud tiap hari. Karena nothing tulus, kalian sudah posisinya kepepet, kalian tidak punya uang, kalian mau bayar juga tidak bisa. Ya, jalan satu-satunya adalah kembali kepada yang maha kuasa, maha pemberi rezeki, maha segala-galanya dan maha kaya raya. Itu akan jauh lebih enak dan jauh lebih membuat kita plong, enteng, karena kita akan percaya sama Tuhan dan akan berpositif thinking dengan Tuhan, karena itu yang paling penting untuk saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.